Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Komite beserta para anggota Komite SMP Negeri 2 Bangsri, Bapak dan Ibu guru dan tenaga kependidikan SMP Negeri 2 Bangsri yang saya hormati, Bapak dan Ibu orang tua atau wali wisudawan, wisudawati SMP Negeri 2 Bangsri tahun pelajaran 2023-2024 yang saya hormati, tidak ketinggalan dan sangat spesial anak-anakku, siswa calon wisudawan dan wisudawati kelas 9 tahun pelajaran 2023-2024 yang saya cintai dan saya banggakan. Mengawali sambutan yang akan saya sampaikan, marilah saya mengajak Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian untuk tidak henti-hentinya selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sekolah ini untuk melaksanakan kegiatan pelepasan purnawiyata siswa kelas 9. Dalam keadaan baik, tidak ada halangan satu apapun. Shalawat serta salam mari kita sanjungkan ke pangkuan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Hadirin yang saya hormati, Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang saya cintai, perkenankan pada acara ini saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama kepada anak-anakku calon wisudawan wisudawati. Acara hari ini adalah acara untuk melepaskan kalian. Kalian sudah belajar menuntut ilmu di sekolah ini selama kurang lebih 3 tahun. Yang normal 3 tahun. Kalau ada yang lebih 3 tahun berarti tidak normal. Mungkin ada yang lebih dari 3 tahun. Semuanya hari ini akan kita lepaskan. Untuk itu, yang pertama saya mengucapkan selamat kepada kalian yang telah berhasil menyelesaikan studi di sekolah menengah pertama. Kalau tadi saya katakan yang sudah berhasil, berarti apa nanti ada yang tidak berhasil? Ini hasil ini baru akan kita ketahui nanti setelah kegiatan ini. Ibu dan Bapak, bocorannya meskipun semua anak hari ini kita wisuda, tapi ternyata tidak semuanya bisa berhasil.
dari 230 peserta ujian sekolah, setelah dianalisis oleh kurikulum dengan seluruh wali kelas dan guru mata pelajaran, ternyata masih ada 5% anak-anak yang saat ini belum bisa dinyatakan lulus. Kurang lebih angkanya tepatnya 11 orang. Siapa anak itu? Monggo digeragapi dewe-dewe. Ya. Sekali lagi pada anak-anakku yang telah berhasil, saya mengucapkan selamat. Kemudian saya berpesan, setelah selesai dari SMP ini, saya harapkan dan saya minta dengan sangat agar kalian semua melanjutkan. Semuanya harus melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Silakan dipilih, bisa SMA, bisa SMK, bisa aliyah, atau kalau mau disambi kerja, bisa kalian masuk ke program paket C. Sing penting neruske. Saya tidak ingin mendengar dari anak-anak atau dari teman-teman kalian bar lulus ujuk-ujuk Pak gurune atau Bu gurune untuk ulem. Terutama sing wedok-wedok. Ulem, mergo sejak sekarang sudah dipesan. Jadi pesan saya anak-anak, setelah lulus ini kalian harus melanjutkan karena wajib belajar kita adalah 12 tahun. 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, dan 3 tahun di sekolah menengah atas. Sekolah menengah atas itu bisa SMP, SMA, atau aliyah, atau yang sederajat. Anak-anak hebat harus tetap melanjutkan. Yang ketiga, pesan saya yang kedua. Sekecil apapun yang kamu peroleh ilmu di bangku sekolah ini, manfaatkan. Kita selalu berdoa setiap pagi meminta ilmu yang manfaat. Tidak ada gunanya ilmunya setinggi langit kalau tidak bermanfaat untuk orang lain. Jadi sekecil apapun ilmu yang kalian peroleh dari sekolah ini, manfaatkan. Misalnya, di dalam pelajaran agama kalian sudah diajarkan sholat 5 waktu. Ya manfaatkan ilmu itu untuk sholat betul-betul. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat atau berguna bagi orang lain. Jadi anak-anak, saya pesan setelah keluar dari sini, jadilah anak-anak yang berguna. Berguna bagi siapa? Bagi keluarga, orang tua, bagi masyarakat, bagi negara, bagi agamanya.
Pesan saya yang ketiga, jagalah nama baik alma mater. Jaga nama baik orang tua. Semua perbuatan yang kamu lakukan pasti akan berdampak pada nama baik orang tua dan nama baik sekolah. Nek di masyarakat kamu berbuat tidak baik, melanggar norma agama, norma masyarakat, yang ditanya pertama iku putrane sopo. Mesti yang ditanya orang tuanya, kan anake sapa sih? Nek cara kene ngaten. Bocah kok dua bleke ora karuan, iku anake sapa? Kalau di sekolah lanjutan, Bapak Ibu guru di SMA nanti yang ditanyakan iku ndemen lulusan kok ngendi? Oh, lulusan kok S2 pantes. Bocah yang berengkele. Nah, jangan sampai ada kesan seperti itu. Kita jaga nama baik alma mater S2 SMP Negeri 2 Bang Sri tercinta ini agar harum namanya di luar. Ya, jadi anak-anak itu pesan-pesan yang dapat saya sampaikan. Kemudian yang kedua, tentu kami Bapak dan Ibu guru selama mengajar kalian 3 tahun, baik disengaja maupun tidak, tentu ada hal-hal yang pasti membuat anak-anak kecewa. Mungkin pernah dibentak, mungkin pernah dihukum, mungkin pernah diperlakukan, diberi sanksi yang saat itu kamu kecewa. Untuk itu saya mewakili Bapak dan Ibu guru minta maaf kepada kalian. Bisa ya dimaafkan ya? Bisa tidak? Bisa. Tapi meskipun kami minta maaf anak-anak, yakinlah bahwa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru baik itu berupa teguran, sanksi, hukuman itu tidak ada yang dimaksudkan untuk niat jahat kepada kalian. Semuanya adalah karena rasa sayang, rasa cinta Bapak Ibu guru agar kalian menjadi anak yang baik, anak yang berguna. Yakinlah itu. Apabila anak-anak juga pernah berbuat salah kepada Bapak Ibu guru, saya yakin Bapak Ibu guru pasti sudah memaafkan. Yang terakhir kepada anak-anak kami mendoakan mudah-mudahan selepas dari sekolah ini kalian nanti dapat melanjutkan sekolah yang lebih tinggi yang kalian cita-citakan. Pingin ring SMA Bang Sri bisa ketompo ning SMA Bang Sri, pingin ring SMK Bang Sri bisa ketompo ning SMA. Pokoknya sesuai dengan yang kalian cita-citakan, kami doakan itu. Kemudian yang kedua kami sampaikan kepada ibu dan bapak orang tua ataupun wali yang hari ini hadir atas nama sekolah. Yang pertama kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Ibu dan Bapak memenuhi undangan kami pada kegiatan pagi ini. Kami juga berterima kasih atas semua dukungan, baik berupa saran, berupa material, berupa pendanaan yang Bapak Ibu ikhlas berikan sehingga acara pagi ini dapat terselenggara dengan baik. Tidak ada halangan satu apapun. Mudah-mudahan sampai selesai nanti bisa lancar, tidak ada halangan. Kami juga berterima kasih atas kepercayaan yang Bapak Ibu berikan, telah dipercaya kami untuk mendidik putra Bapak dan Ibu sekalian. Kepercayaan ini insya Allah kami laksanakan dengan sebaik-baiknya
Dan buktinya hari ini kami sudah bisa menghantarkan putra-putri ibu dan bapak untuk menyelesaikan studi di SMP ini. Kami juga memohon maaf apabila selama kami mendidik, membina, membimbing putra-putri ibu bapak sekalian, ada hal-hal yang sekiranya membuat orang tua tidak berkenan, kadang-kadang dibatin. Pernah kami ketemu dengan orang tua, ini kok kami tidak tahu. Oh, ternyata setelah dikomunikasikan ternyata hanya miskomunikasi saja. Dan kami juga berpesan ibu dan bapak, tadi yang disampaikan pada putra-putri penjenengan semua, tolong setelah selesai dari sekolah ini anak-anak didorong untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, terutama yang putri perempuan itu nanti kalau sudah ada yang mau masuk, sebab saya melihat anak-anak hari ini berbusana itu kaget loh. Ora ketok nek kelas 3 SMP. Tadi saya membedakan antara siswa dengan orang tua itu rada angel. Jadi ibarat nek orang dulu itu dipek mantu itu wis macem. Tapi pesan saya, tolong nanti kalau ada mau masuk dikon ngenteni paling sithik 3 tahun kas. Nek seneng, nek tresno mesti purun niku, ngenteni 3 tahun. Kon ngenteni 3 tahun mesti purun. Dan ini juga perlu kami laporkan ibu-ibu dan bapak-bapak, mungkin ada yang kerentek di dalam hati. Neng apa sih kok wisuda iki kok bocah-bocah leren kon nganggo kebaya? Neng apa sih kok ngentek-ngenteki biaya gitu. Ini juga harus kami klarifikasi. Sebab kalau tidak kami klarifikasi, itu nanti kami bisa saja disalahkan. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan, kami kumpulkan anak-anak. Saya tawarkan, bagaimana ini anak-anak? Kita pelaksanaannya sesuai pokoknya yang diumumkan gitu aja. Wah, jangan apa mosok seperti masa pandemi. Wong tahun kemarin saja sudah diadakan kok. Saya boboti kamu matur orang tua, kalau diadakan ada pendanaan yang dibutuhkan. Ya Pak, siap. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, pakaian. Saya kepada kepala urusan kesiswaan dan panitia sudah, Pak jangan pakai kebaya. Aku rak wani wong tuane do ngamuk piye? Biayane wakeh gitu. Pakai seperti anak-anak laki-laki ini saja, hitam putih saja. Bocah do bengok, Bu, wedok-wedok niku. Bengok, pokoknya kalau enggak percaya nanti ditanya itu. Pakai kebaya itu atas anjuran dari sekolah atau permintaan sendiri? Itu adalah atas permintaan sendiri. Kami tidak tega untuk tidak mengabulkan. Karena alasannya ya wis Pak, 3 tahun iki nggih kenang-kenangan. Ya wis kalau sudah seperti itu. Yang dapat kami lakukan adalah hanya menyarankan silakan pakai kebaya tapi secara sederhana. Ra usah make up ring salon, nggak usah. Ngeten iki kula ya diprotes pengusaha salon mesti. Tapi itulah nasihat yang saya berikan pada anak-anak. Tapi ini tadi pagi saya dapat WA dari salah satu orang tua, Pak mohon ditunggu ya Pak. Ini anak sebelum selesai rias nanti pas kirapnya jangan ditinggal. Loh lah tenan ra. Ternyata ya do ketok-ketok ayu-ayu itu karena memanfaatkan salon. Tidak apa-apalah, mudah-mudahan apa yang sudah dikorbankan ini benar-benar membawa kenangan yang manis, membawa manfaat untuk anak-anak ke depan. Itu pesan saya pada Bapak dan Ibu sekalian. Tadi saya mohon maaf, saya mengucapkan terima kasih dan pesan anak-anak. Juga terima kasih atas kerjasama yang selama ini sudah Bapak Ibu lakukan dengan sekolah.
Tahun pertama, kedua kerjasama ini berjalan dengan sangat mulus, sangat harmonis berkaitan dengan kontribusi Bapak dan Ibu dalam memberikan sumbangan kepada sekolah. Tapi tahun yang ketiga kami tetap mengucapkan terima kasih, alhamdulillah meskipun sumbangan Bapak Ibu sangat jauh dari harapan kami sehingga banyak kegiatan-kegiatan kami yang tidak dapat terlaksana. Contoh tadi ya Bapak Ibu yang kita laksanakan di tadi anak-anak PBB itu tahun kemarin itu kita dapat memperoleh juara 1 lomba variasi PBB tingkat kabupaten. Karena dukungan dari semua aspek termasuk pembiayaan. Tapi tahun ini saya sampaikan pada teman-teman pembina dan piye iki Pak, iki danane ke komite iki ora netes terus piye iki. Tapi alhamdulillah mereka itu tetap wis ndak apa-apa Pak. Kami tetap pokoknya mati di lapangan tidak apa-apa. Tapi saya selaku penanggung jawab yo rodok mesake gitu nggih. Dan ya kita syukuri meskipun hasilnya menurun tahun kemarin kita masih memperoleh juara yang kedua ya Pak ya, kedua lomba variasi. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya pada anak-anak yang sudah berprestasi mengharumkan nama baik sekolah. Tepuk tangan untuk anak-anak hebat kita. Jadi tadi yang tampil itu semuanya adalah anak-anak berprestasi. Kami laporkan Ibu dan Bapak sekalian bahwa sampai saat ini memang prestasi kita yang sangat menonjol, satu adalah bidang kepramukaan. Ya, kita sudah berhasil menjadi gugus depan mantap juara provinsi ke-4, juara 81. Ora ben-ben loh Pak. Di kabupaten juara 1, di provinsi dari 35 provinsi, di provinsi dari 35 kabupaten kita dapat harapan ke-1. Ini juga tidak main-main. Kemudian di event lomba-lomba olahraga terutama pencak silat kita punya jawara-jawara yang sangat bagus yang berprestasi sampai ke tingkat provinsi. Dan yang ketiga tadi anak-anak pasus, anak-anak seperti itu mohon maafnya kami gini Pak, biasanya do betah ning sekolahan. Nggih. Mulai telat, betah pokoknya ning sekolahan karena mereka, tapi ini benar-benar mereka memanfaatkan untuk kegiatan, tidak untuk hal-hal yang negatif. Di bawah bimbingan Bapak dan Ibu guru, mereka menjadi anak-anak yang mudah-mudahan karakternya terbangun seperti ketika mereka melaksanakan komando dari komandannya tadi. Terbangun menjadi karakter-karakter yang baik. Dan yang terakhir, Ibu dan Bapak, ini kami mengumumkan bahwa pengumuman ini nanti Bapak dan Ibu setelah kegiatan ini akan dilaksanakan di ruang kelas. Jadi setelah kegiatan ini berakhir nanti Bapak dan Ibu masuk ke ruang kelas anak-anak masing-masing. Dimulai dari ruang atas nanti, ruang di belakang gedung itu masih ada di atas yang pol mburi, itu kelas 9A, B, C. Diingat-ingat nggih Bapak Ibu nggih. Dengan kok ndangu putrane kowe kelas apa nang? Jangan-jangan sampai ini jenengan belum tahu anakku kelas apa kan gitu kan bisa terjadi. Bisa, ada yang tidak tahu Bapak Ibu. Nggih, ini saya cerita kisah nyata. Dulu itu saya waktu jadi guru pembina OSIS di SMP, saya dulu itu pernah ada orang tua yang datang ke sekolah pada waktu upacara, kebetulan waktu itu upacara bendera, orang itu tergopoh-gopoh datang ke sekolah mau manggil anaknya. Saya tidak tahu apa karena gugupnya atau karena apa, saya tanya, Pak, putrane jenengan namine sinten? Tidak tahu namanya. Tidak tahu namanya, sudah disuruh ditunggu lama masih tidak ingat. Akhirnya saya suruh berdiri di depan, anak-anak yang bapaknya di sini silahkan maju ke depan. Nah ini kan, saya yakin penjenengan nggak seperti itu. Tapi
tadi pagi masih ada yang tanya, atau pas penerimaan awal ada yang tanya, kelas ini di mana? Atau anak saya kelas berapa? Nah ini kan bukti bahwa ada dari orang tua anak-anak ini yang kurang perhatian terhadap masalah-masalah seperti itu. Jadi saya ulangi, kelas atas nanti 9A, B, C, terus ini gedung yang di atas kita benar ini, kelas 9, D, E, F, kemudian yang ini dari sana kelas 9, G, H. GH, jadi nanti Bapak Ibu akan menerima pengumuman di ruang-ruang tersebut. Nah ini yang terakhir lagi Bapak Ibu, 11 orang tadi siapa? Nanti titikane gampang, angger jenengan iki diniati, nek lulus aku syukuran sing akeh. Nah iku nanti engko makna lulus. Kan ngoten nggih. Angger lulus aku syukuran sing akeh. Sing akeh itu ya pokoknya sing akeh gitu. Jadi seperti biasanya memang kami mengharapkan nanti ada hal-hal yang dapat Bapak Ibu tinggalkan sebagai kenang-kenangan dan syukuran kepada sekolah, tapi itu nanti akan disampaikan oleh komite. Saya kira demikian. Yang terakhir sekali, terakhir ini saya kepada komite mewakili orang tua, dengan berakhirnya masa studi anak-anak di SMP Negeri 2 Bangsri ini, maka dengan ini secara resmi saya serahkan kembali pembinaan Panggulawentah, pembimbingan anak-anak ke tangan Bapak dan Ibu sekalian. Mohon untuk nanti bisa dilanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Kiranya demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Al-ayah amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP 2 Bangsri, Bapak Haji Abdul Karmul Zakir. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, karyawan karyawati, keluarga besar SMP 2 Bangsri semuanya. Yang kami hormati teman-teman kami dari komite, tidak ketinggalan yang kami hormati pula Bapak Ibu wali murid SMP 2 Bangsri yang pada saat ini menantikan untuk diwisuda. Mari kita tidak ada henti-hentinya, kita nambahi rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih mendapatkan beberapa nikmat dari Allah, sehingga Bapak Ibu semuanya bisa bertemu muka, bermuajahah di tempat yang mubarak ini, di halaman atau di aula SMP 2 Bangsri, tanpa ada halangan suatu apapun.
Untuk selanjutnya salawat ma'assalam mari kita sanjungkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya, terutama syafaatul udzma besok di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat yang mendapat pilihan, mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Hadirin semuanya yang kami hormati, yang pertama di sini secara pribadi alhamdulillah kita dari jajaran pengurus komite masih bisa memenuhi undangan dari SMP Bambang Sri, walaupun komitenya ini adalah tinggal beberapa gelintir Bapak Ibu semuanya, karena sudah banyak yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, terutama beliau Bapak Haji Prayit ya baru saja ini mendahului kita semua. Maka dari itu mari kita doakan semoga amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosanya, akhirnya bisa ditempatkan di sisi Allah yaitu di surganya. Dan mari kita doakan dengan membaca suratul Fatihah alaniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang masih bisa hadir kali ini tinggal 4 orang sebagai pengurus komite, yaitu saya sendiri Bapak Suroto, Pak Sujaun, Pak Narto dan Pak Supriyo. Waktu ini yang tidak hadir katanya termasuk Pak Sarwadi, ini juga sakit, mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan. Untuk itu kita bersyukur sekali karena masih diberi kesehatan dan kekuatan sehingga bisa mendatangi undangan dari SMP 2 Bang Sri ini, merupakan mewakili dari Bapak Ibu wali murid kelas 9 tahun ajaran 2023-2024 kali ini. Tadi dari Bapak Kepala Sekolah sudah menyerahkan kembali kepada kita, kepada wali murid yang kali ini kami yang mewakili untuk menerimanya, karena diakui atau tidak diakui 3 tahun yang lalu Bapak Ibu wali murid ini adalah menitipkan putra putrinya di SMP 2 Bang Sri untuk diajar, dididik di SMP 2 Bang Sri ini. Nah, kali ini sudah sampai saatnya, sudah selesai menyelesaikan studinya atau belajarnya. Tadi sudah diserahkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu kami yang mewakili dari Bapak Ibu semuanya, kami ucapkan terima kasih dan saya terima dengan senang hati karena anak putra putri kita selama 3 tahun, mungkin ada yang lebih ngendikane Pak Kepala tadi, ini yang asalnya tidak tahu apa-apa sudah ada banyak peningkatan ilmu yang diperoleh dari SMP 2 Bang Sri. Yang kita lihat di sini yang sangat menonjol, entah itu
tentang pendidikannya kurang tahu, tapi yang termasuk tadi agak menegangkan adalah pencak silat yang kelihatannya hanya itu saja, tapi kalau memang tidak terlatih saya kira tidak akan bisa seperti itu. Nah, dengan usaha dan jerih payah dari Bapak Ibu, dari kepala sekolah, dari lembaga SMP 2 Bangsri, itu adalah bermaksud mendidik, mengajar kepada putra-putri kita supaya menjadi anak yang tangguh, menjadi anak yang berbakti, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Terutama tadi juga kita lihat istilahnya apa Pak? Yang barisan itu pasos. Ini termasuk terima kasih kepada Bapak Ibu SMP Bangsri, terutama lagi kepada pembinanya, pembimbingnya. Karena anak-anak kita sudah dilatih seterampil itu. Insya Allah untuk besok jadinya kalau akan masuk ABRI atau polisi, saya kira tinggal menambah keahliannya karena PBB-nya sudah bagus, mentalnya juga sudah kuat. Begitu kurang lebih Bapak Ibu nggih. Oleh sebab itu kita sesuai dengan muqaddimah kami, yaitu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Berarti kita disuruh bersyukur, karena apabila kita bersyukur Allah akan menambah nikmat, Allah akan menambah kebaikan. Tetapi sebaliknya jika kita tidak bersyukur, Allah akan memberikan siksaan yang lebih dahsyat. Inilah mari kita pegang teguh sebagai umat Islam. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, kami di sini berdiri adalah wakile jenengan Bapak Ibu, tapi jenengan iki mboten krasa soale jenengan ora tahu, mboten nate atau tidak pernah komunikasi dengan saya. Kalau komunikasi langsung pada sekolahan, tapi sebetulnya saya di sini diberi mandat dari SMP ini adalah mewakili jenengan-jenengan sedaya niki untuk diajak berembuk, untuk diajak musyawarah bagaimana maju mundurnya pendidikan, yaitu dari wali murid. Namun kalau misalnya wali murid yang jumlahnya dari kelas 7 sampai kelas 9 ini kok semuanya berembuk, saya kira ya tidak memadai. Oleh sebab itu dari SMP untuk memberikan mandat yang namanya komite terdiri dari paling tidak 7, 9 sampai 12. Namun asalnya dari 12 orang, sekarang tadi sudah saya utarakan songko sidik wis do sowan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang bicara ini juga calon. Tapi mudah-mudahan ya nyuwun jek rada engko-engko ngoten Bapak Ibu nggih. Nah, niku. Untuk selanjutnya Bapak Ibu wali murid, kita memang harus berterima kasih. Kita harus bersyukur, kecuali bersyukur kepada Allah, juga berterima kasih kepada lembaga. Nah, lembaga itu ya terdiri dari beberapa unsur, ada
tenaga kependidikan, ada guru, ada TU, ada penjaga dan lain sebagainya. Ini adalah untuk menuju sukses dalam mendidik dan mengajar anak putri kita. Oleh sebab itu, kalau misalnya Bapak Ibu tidak menitipkan anak putrinya, putra-putrinya di SMP 2 sini, saya kira tidak mampu untuk diajar sendiri. Atau kira-kira mampu Bapak Ibu mengajar mengajar putra-putrinya di rumah? Mampu atau tidak kira-kira Bapak Ibu? Kalau tidak ada suaranya berarti tidak mampu. Paling seandainya memberikan pelajaran ya hanya beberapa saja, misalnya hanya diajari ngaji Al-Quran dan lain sebagainya. Namun kalau di SMP kan bermacam-macam pelajarannya. Nah, dengan adanya wisuda berarti hari ini putra-putri Bapak Ibu sudah menamatkan, sudah selesai pendidikannya di SMP 2 Mbang Sri ini. Untuk selanjutnya kita sebagai orang tua juga ingin berpesan kepada anak-anakku semuanya, baik putra maupun putri, jadilah anak yang soleh atau solehah untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, karena manusia tanpa ilmu adalah kurang berbobot, sehingga kita diwajibkan untuk tolabul ilmi, yaitu luru ilmu setinggi-tingginya. Ini pesan dari komite sebagai orang tuamu. Dan juga hormatilah bapak ibumu, guru-gurumu, walaupun sudah meninggalkan SMP 2 Mbang Sri, anggaplah bapak ibu gurumu yang pernah mengajar atau memberi ilmu kepada kamu itu adalah betul-betul gurumu yang memberi kecerahan ilmu kepada kamu semuanya. Untuk selanjutnya saya ingatkan pula, kok misalnya kamu nanti sudah meninggalkan SMP 2 Mbang Sri ini dan kamu ketemu bapak ibu gurumu di jalan, hormatilah yang beragama Islam, pakai salam. Jangan sekali-kali mengatakan iku lo bekas guruku. Nah, ini bahasa yang kurang baik. Walaupun tujuannya memang itu tahu jadi guruku, tapi alihkanlah saja bahasa yang lebih halus, itu mantan guruku, ora mantan pacarku, kira. Nah, ngaten. Niki untuk mengingatkan kepada anak-anak kita, semoga menjadi anak yang berguna, menjadi anak yang soleh dan solehah. Untuk sasaran kepada wali murid, karena saya atau kami di sini adalah wakilin jenengan. Terus saya sebelum acara dimulai, Bapak Kepala Sekolah berbincang bahwa kekurangan-kekurangan untuk penyelenggaraan pendidikan di sini itu kalau dihitung-hitung tuh masih banyak sekali Pak, tapi dananya itu tidak ada. Nah, terutama ini yang sangat penting ini adalah air dan untuk nambah daya listrik. Nah, saya berpikir kalau memang air itu lebih penting memang, karena kecuali untuk bersuci juga untuk dikonsumsi. Tapi kalau dikonsumsi tidak mungkin, tapi yang lebih banyak digunakan adalah untuk bersuci.
Padahal siswanya banyak, airnya kurang memadai. Ini adalah PR kula panjenengan sedaya sebagai wali murid. Terus yang selanjutnya adalah untuk menambah daya listrik. Karena listriknya ini kurang memadai sehingga digunakan ini jelek-jelek, terutama di tempat lab. Ini juga memprihatinkan. Nah, oleh sebab itu saya atau kami sebagai wakil dari panjenengan, dengan berhasilnya putra putri kami, kira-kira balasan apa yang harus kita berikan kepada sekolahan? Kira-kira sesuatu apa yang bisa kita serahkan kepada sekolahan? Kalau demikian berarti kita bersyukur karena putra putri kita sudah berhasil dalam menyelesaikan pendidikan. Nah, ini seperti biasa pada waktu kita kecil, yaitu setiap kita selesai ujian terus tompo nilai, biasanya itu adalah istilahnya syukuran. Oleh sebab itu, kira-kira Bapak Ibu wali murid yang kami wakili ini kira-kira kecuali bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, anakku wis lebar ning sekolah ndak SMP 2 Bangsri. Lek iku kan ya hanya ucapan untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hitung-hitung, karena syukur itu ya ada ucapan, ada perbuatan, dan juga ada pengamalan. Nah, kira-kira Bapak Ibu dengan keberhasilan putra putrine niki kira-kira upamane takjak syukuran purun napa mboten? Bapak Ibu, purun napa mboten Bapak Ibu? Kok ora ana suarane, berarti ora sesuai karo inna adzabillah sadid tadi. Barang siapa yang tidak bersyukur, Allah akan memberikan siksa yang sangat pedih. Kira-kira kula panjenengan sedaya niki harapannya di sananya itu kepengin swarga napa neraka, Bu? Insya Allah ya kepengin swarga. Lah dalane swarga niku termasuk kita kecuali ibadah salat juga mau bersyukur lewat infak dan sedekah. Lah dengan adanya anak, dengan adanya putra putri kita sudah lulus, sudah selesai, kita yaitu saya ajak syukuran, tidak hanya ucapan alhamdulillah, tapi memberikan bukti otentik kita mengeluarkan sebagian harta kita ala kadare. Ini yang saya utarakan lewat panjenengan sedaya minangka kula wakile jenengan. Ini saya bahasa Indonesia ditari gitu ya sih. Saya tanya, Bapak Ibu kira-kira takjak syukuran ngono gelem napa mboten? Kersa napa mboten? Purun nggih. Dene besar kecilnya monggo. Niku kula berhati-hati sekali karena tahun 2023 ini termasuk SMP 2 Bangsri ini sudah berembuk, sudah bermusyawarah sedemikian rupa ini, tapi masih
ada satu dua yang kurang berkenan di hati sehingga Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah, komite bisa menghadap Dewan, bisa menghadap Pak Bupati dikarenakan minta sumbangan. Padahal ini adalah mintanya itu bukan untuk kesejahteraan guru atau kesejahteraan penjaga dan sebagainya, hanya untuk menopang kebutuhan anak putri kita semua. Tapi karena kekurangpahaman sehingga menjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oleh sebab itu kali ini jenengan tak ajak bersyukur, mensyukuri keberhasilan putra putri ini jenengan sampun hasil anggenipun namataken ten SMP 2 Bangsri niki. Nek pancen jenengan kersa bersyukur, mulai saat ini kita ajak, kita mewakili ngajak jenengan bilih tidak hanya alhamdulillah tapi dengan kenyataan mengeluarkan infak atau sedekah untuk menopang kepada anak-anak kita yang sudah lulus. Semoga jadi anak yang soleh dan solehah dan menjadi amal panjenengan sedaya besok bisa diterima di ilayaumil kiamah benjing. Ini berarti sudah setuju bahwa jenengan purun takjak bersyukur, namun besar kecilnya ini tidak menentukan. Karena saya khawatir tahun-tahun yang lalu sudah dirembuk tentang iuran atau dana, istilah dana sukarela, tapi masih dipersoalkan. Untuk itu syukuran kali ini jenengan piyambak ingkang ngendikan paling tidak nek upamane jenengan ninggali niku ya kira-kira nominale digawe kebutuhan niku mau saged, walaupun tidak bisa menutup semuanya ya sedikit bisa membantu. Kalau yang dari ngendikane Bapak Kepala Sekolah tadi ada program yang sangat mendesak, saya sendiri juga mikir kalau listrik tidak ditambah daya termasuk kegiatan belajar mengajar akan kacau. Kalau termasuk perbaikan sumur atau mencari air untuk kegunaan kebutuhan SMP 2 Bangsri, juga anak putri kita kalau misalnya kurang air dari buang dari kencing saja tidak akan bisa wawi. Ya sebentar ya, tunggu sebentar, ini tinggal intinya. Mohon tolong, karena ini memang putra putri ini jenengan wis tak wakili niki, kula nyuwun perhatosane segedap mawon. Jenengan sampun sedia syukuran, tidak saya tentukan tapi saya gambarkan paling tidak bisa membantu. Kira-kira jenengan syukurane niki upamane diuangkan kira-kira berapa, monggo niki kula mboten nentokake, tapi jenengan sing ngira-ngira supaya mengko nek upamane aku utawa dari komite atau dari sekolah ini menentukan, berarti tidak sumbangan sukarela. Maceme piro Bapak Ibu? Ora patek, mboten patek genah. Pinten? 100 200 150
Nggih, niki mangke ngeten, kalau misalnya jenengan ikhlas, kula saestu takut karena itu bukan untuk kebutuhan saya, hanya saja itu adalah termasuk amal panjenengan sedaya. Nek kira-kira jenengan ikhlas, lek pancen mampuni 100, nggih monggo, upamane kok ora blas lek tegel nggih monggo. Kados mekaten atur kawula dene mengenai pembayaran mbok menawi panjenengan sedaya sampun kagungan rezeki kali ini sudah membawa, setelah nanti ada pengumuman langsung kontan nggih mboten napa-napa. Seandainya belum ada ya SMP 2 Bangsri taksih menunggu uluran tangan dari panjenengan sebagai syukurane jenengan. Kados mekaten kathah anggen kita matur, kathah kelepatan kekilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.